Tahun ni berapa pasang Kak sekeluarga? Tak banyak lah, 2 pasang je. Nani? Tak sampai, tak apa, setolong. Maaf tu, tangan kiri. Apa kabar bosku? Jumpa kembali bersama saya Tigor Nathanael dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Dalam segmen valuasi saham kali ini kita akan membahas saham aneka tambang atau biasa disebut dengan Antam yang kinerjanya dalam tahun 2022 ini menunjukkan hasil yang positif bosku. Oleh karena itu bosku, kita akan membahasnya bersama riset dan analis dari Pilar Mas Investindo Sekuritas, yaitu Mbak Desi Israyanti. Apa kabar Mbak Desi? Baik, Abang. Iya, oke bosku, jangan kemana-mana. Kita akan kembali membahas saham aneka tambang ini bersama Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Oke, Mbak Desi, kita akan membahas saham aneka tambang untuk para bosku ya. Nah, mungkin para bosku juga belum paham ya, ini saham aneka tambang ini bisnis aktivitasnya apa sebetulnya? Karena ada aneka tambang ya, jadi anekanya itu apa saja? Oke, ya mungkin kita lebih familiar aneka tambang itu tambang emas ya Bang ya, tapi sebenarnya bisnisnya itu terdiversifikasi. Panjas kelas. Ada biji emas, ada biji nikel yang kemudian dijadikan ferronikel untuk stainless steel produknya. Kemudian juga ada biji bauksit Bang yang dijadikan alumina ya untuk aluminium. Dan juga aktivitas bisnis Antam ini menariknya dia terintegrasi Bang. Jadi dari hulu sampai ke hilir, dari dia eksplorasi ya, jadi biji emas, nikel, bauksit, kemudian dia dilakukan pemurnian ya sampai menjadi produk jadi sampai hilirisasinya seperti itu. Cakep. Oke ya, baik. Kemudian ini Mbak Desi ya, untuk performa keuangan dari PT Aneka Tambang ini saat ini seperti apa? Ya, kalau kita berbicara tentang performa keuangan dari Antam, memang cukup menarik Bang, karena di tahun 2021 ini kita tahu ya Bang bahwa sejumlah komoditas seperti emas, nikel itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sisi harga acuan internasionalnya, sehingga ini berdampak pada harga kenaikan rata-rata penjualan Antam, sehingga pendapatannya itu di tahun 2021 tumbuh sebesar 40% yang memang ditopang dari pertumbuhan dari nikel yang hingga 135% pertumbuhan yang cukup signifikan. Kemudian juga dari sisi laba bersihnya nih Bang, laba bersihnya pun tumbuh sampai 182%. Itu marginnya di level 8%. Nah ini pun memang secara konsolidasi ya pendapatannya ini memang juga ditopang oleh Weda Bay Nickel, yaitu dia punya stake 10%, tapi pertumbuhannya itu cukup signifikan 231%, sehingga secara konsolidasi berdampak juga pada kinerja induknya Antam seperti itu. Ya, mendengar ulasan dari Mbak Desi tadi sebetulnya sih sangat menarik ya untuk saham Antam ini sangat untuk dikoleksi menarik. Ya. Nice. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan juga nih Bang, dari sisi revenue memang kita lihat pertumbuhannya cukup solid ya dalam 5 tahun terakhir selalu meningkat Bang. Tapi kita lihat laba bersihnya itu kurang konsisten dari tahun ke tahun. Jadi ini juga jadi highlight yang perlu kita perhatikan. Bagaimana sih Antam ini dapat mengenerate income, pendapatan, tapi diikuti dengan konsistensi laba bersihnya. Ya. Kemudian Mbak Desi ya, nah ini kan teknologi kendaraan bermotor di masa mendatang ini akan menggunakan teknologi baterai seperti itu ya. Jadi kemudian pelan-pelan memang bahan bakar fosil itu kan pelan-pelan akan menghilang ya gitu ya. Dan kemudian karena di samping itu juga baterai itu kan lebih hemat gitu ya. Yang bener. Nah kemudian yang mengembirakannya adalah saham aneka tambang ini sedang membuka bisnis baru, yaitu memproduksi baterai ya Mbak Desi ya. Betul, nah Bang. Ini sepertinya akan ada dampak dong ya seperti ke PT Aneka Tambang ini ya. Itu akan seperti apa Mbak Desi? Ya, memang Antam ini diuntungkan sebagai perusahaan BUMN ya Bang ya. Di
mana adanya inisiasi program hilirisasi dari pemerintah, sehingga kami memperkirakan bahwa nantinya Antam ini akan mendapatkan porsi yang besar dari sisi hulunya atau dari sisi penambangan permintaan nikel ya Bang ya. Apalagi sekarang proyek smelter ferronikel untuk ekosistem baterai ini akan diperkirakan selesai di awal tahun depan ya Bang ya. Jadi kita memperkirakan ini nantinya sampai tahun 2024 ada rata-rata kenaikan sebesar 26% seperti itu secara CAGR ya Bang ya. Kemudian juga si proyek tersebut juga masuk dalam proyek strategis nasional seperti itu. Jadi ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap akselerasinya ya. Cuman kami ngelihat juga karena dia baru commencement di tahun depan, secara kapasitas mungkin belum full reach capacity-nya. Jadi ini juga yang bisa jadi perhatian juga. Ya, jadi juga sebagai tantangan nanti sebagai untuk pengembangan bisnis dari Aneka Tambang itu sendiri mengenai tentang teknologi baterai ini ya, seperti itu ya. Kemudian Mbak Desi ya, setelah kita tadi diberikan pandangan tentang baterai, teknologi baterai yang akan diproduksi oleh PT Aneka Tambang ini kan juga yang merupakan salah satu strategi nasional gitu ya. Ini kan juga sebetulnya akan sangat menguntungkan dari PT Aneka Tambang itu ya. Nah, setelah ditambahkan teknologi baterai tadi dan produksi tambang lainnya, ini prospek keseluruhan dari Antam ke depannya seperti apa ya? Ya, kalau secara prospek Bang, kami lihat ya bisnis ini cukup prospektif ke depannya ya Bang. Yang pertama, bisnisnya terdiversifikasi, kemudian juga terintegrasi dari hulu ke hilir, kemudian juga kami melihat bahwa cadangan nikel sama bauksit ini cukup melimpah ya Bang ya. Kemudian juga ada customer base expansion juga yang dilakukan Antam melalui pembukaan channel distribusi online ya, dengan adanya Gold Boutique seperti itu secara online. Nah, ini juga akan menjadi katalis positif bagi pengembangan bisnis Antam ke depannya yang terkait tadi ya proyek strategis nasional juga untuk Antam yang saat ini smelternya memang sudah masa completion 98% ya, tinggal transmisi listriknya. Transmisi listrik ya, berarti memang sekitar tahun depan ya sudah bisa menghasilkan revenue ya, kira-kira seperti itu ya Mbak Desi ya. Iya. Kalau dari sisi tantangan nih Bang, memang adanya normalisasi harga nikel yang saat ini ada penurunan, itu juga menjadi tantangan juga bagi Antam. Kemudian juga dari sisi kenaikan harga bahan baku juga yang dapat meningkatkan beban ya, kenaikan suku bunga juga itu juga berpengaruh. Kemudian juga kalau kita lihat proyek smelter ini juga kan ada penundaan, begitu juga dengan proyek Alumina ya SGAR yang ada di Kalimantan itu juga mengalami penundaan hingga tahun 2024, ini juga menjadi tantangan. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi cadangan emas ini kan jadi kontributor utama terhadap penjualan Antam ya, sekitar 68% di tahun 2021, dan itu cadangannya juga sudah terbatas Bang, sehingga ini juga menjadi tantangan bagi Antam untuk melakukan lebih banyak lagi eksplorasi gitu. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari sisi resiko resesi Bang, resiko resesi juga kan berpengaruh ya Bang terhadap permintaan komoditas ke depannya gitu, dan juga perlambatan ekonomi China yang memang saat ini masih terjadi juga ya Bang ya, dari tahun lalu itu juga jadi tantangan bagi bisnis Antam. Oke, baik, memang tantangan dalam sektor industrinya dari Antam itu sendiri ya, memang dari dulu memang banyak tantangan, tapi selalu bisa, kalau nggak ditantang mereka nggak maju-maju. Betul, seperti itu ya. Jadi memang ini menarik para bosku ya, tantangan demi tantangan dari Aneka Tambang, mereka tetap survive sampai saat ini, dan harga sahamnya pun tetap meningkat ya, begitu ya Mbak Desi ya. Ya, baik, penjelasan tadi kan sebenarnya menarik ya untuk investor, untuk bosku yang investor jangka panjang itu sebenarnya menarik ya. Nah, kemudian untuk valuasi dan rekomendasinya saat ini seperti apa? Ya, kalau dari sisi valuasi memang Antam ini diperdagangkan di level 18 kali untuk PI-nya ya Bang ya. Dan ini sejalan dengan rata-rata historical dari PI Antam itu yang juga sebesar 18 kali. Dan untuk rekomendasinya, kami merekomendasikan buy dengan target harga 2.430, di mana kami menggunakan discounted cash flow model dengan asumsi WACC sebesar 15%. Ya, baik ya, luar biasa bosku. Demikian tadi valuasi dari PT Aneka Tambang bosku, dan
untuk saat ini pergerakan harga Aneka Tambang adalah di bawah 2.000 ya, sekitar 1980 sampai 2.000. Nah, upside-nya untuk sampai 2.400 itu masih ada sekitar 20 sampai sekitar 23% lagi bosku ya. Ini juga makanya menarik dengan tadi pembahasan valuasi Aneka Tambang itu memang bisnisnya menarik ya. Terutama tentang teknologi yang baterai itu yang sepertinya tidak ada yang akan mengembangkannya sekalian Aneka Tambang tadi kan ya, Mbak Desi kan ya. Demikian bosku pembahasan dari valuasi PT Aneka Tambang yang rekomendasi kami masih memberikan upside hingga harga 2.400. Namun saat ini harganya sedang di bawah 2.000 bosku. Nah, masih akan ada upside berikutnya sekitar 20 hingga 23% bosku. Cukup menarik bukan? Untuk para investor jangka panjang ini juga sebetulnya menarik dong ya. Dengan penjelasan-penjelasan yang sudah kami utarakan, di mana memang bisnis dari Aneka Tambang ini juga akan sangat prospek ya, di mana teknologi baterai ini hanya dikembangkan oleh PT Aneka Tambang. Oke, demikian bosku perjumpaan kita dalam segmen valuasi saham kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.